Gibran. Gibran Raka Buming Raka yang booming karena gol putusan MK. Diusung Partai Golkar menyalip Bapak RK. Tinggalkan PDI dengan PD demi Pak D. Eli, kalau kemarin ada Anies Imin jadi Amin. Ganjar Mahfud jadi Gamut. sekarang ada Prabowo Gibran jadi bocil. Prabowo sama anak kecil. Karena dia ini kan cawapres paling muda. Emang sih mewakili milenial banget dan cara berpolitik aja milenial banget. Pengen yang instan. Lagian ngapain sih Mas lari kenceng-kenceng, awas aus. Ah ya gue lupa, lo udah aus ya? Aus kekuasaan. Pengen banget jadi sosok lo. Sadar baru 2 tahun mimpin Solo. Kalau pengalaman masih solo, itu nggak boleh sok loh. Tapi jangan gitu, Li. Dia ini pencetak sejarah baru loh. Oke. Karena satu-satu cawapres yang dipilih bukan karena bakat, tapi karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SZ, apa yang menjadi fenomena terakhir kita lihat Gibran, atau bahasa di masyarakat sekarang, lu jangan nge-Gibran ya, kita kan udah temenan lama. Jadi kata Gibran mengalami degradasi ketika melihat seorang yang bernama Gibran ya. Tentu kita tempo hari tahu sekali ya, bagaimana Khalil Gibran itu pandai sekali menata kata-kata dan seorang filsuf. Tapi Gibran yang ini malah mendegradasi nama Gibrannya. Sampai akhirnya ya di mana-mana menjadi olok-olokan rakyat, olok-olokan anak muda pula. Kan dikira dengan majunya Gibran anak muda akan merasa bangga diwakili oleh seorang anak muda, ternyata tidak. Mereka malu. Ya kalau ada perwakilan yang betul-betul pintar, hebat, berisi otaknya, tentu mereka bangga. Tapi kan ini begini. Maka coba kita lihat, banyak sekali kiriman video, tayangan, di berbagai platform media sosial juga muncul. Akhirnya ada olok-olok. Ini harus menjadi catatan kita semua. Apa yang sedang terjadi di negeri ini? Apakah negeri ini juga sedang akan upaya degradasi sehingga mundur lagi? Makanya ini pertanyaan yang pernah saya sampaikan tempo hari ketika dinamakan Koalisi Indonesia Maju, tapi langkah-langkahnya kok mundur semua. Gibran di mana-mana jadi olok-olokan rakyat. Sedih saya ya. Harusnya anak presiden itu minimal menunjukkan perilaku seperti seorang anak presiden. Pemimpin kita punya gagasan, bukan ngejebak orang di balik singkatan. Pemimpin kita punya gagasan, bukan ngejebak orang di balik singkatan. Ya, pemimpin itu yang punya gagasan, bukan menjebak orang di balik singkatan. Karena ini juga cara yang dilakukan tempo hari oleh Joko Widodo. Jadi memang karena dianggap sebagai success story, barangkali ya story-nya diikuti semua. Yang belum barangkali belusuan ke gorong-gorong itu yang belum dilakukan. Nah ini kan ini gaya-gaya anak muda sekarang. Prabowo 2014, jangan pilih presiden boneka dan antek-antek asing. Sambil digebrak-gebrak meja ya. Jangan pilih antek-antek asing. Sekarang dia jadi antek-antek Jokowi. Anak haram konstitusi nggak punya etika dan nggak tahu malu, berlindung di balik putusan MK, Mahkamah Keluarga, dan banyak yang melindungi. Ini anak-anak muda hampir semua berespon, bukan yang tua-tua. Yang tua-tuanya melihat saja dan tersenyum begitu. Pemimpin kita punya gagasan, bukan jebak orang di balik singkatan. Wok. Habis gimana kalau dia nggak punya gagasan ya terpaksa main jebakan. Berasa bisa lebih pintar tapi pakai cara curang. Bangga banget hasil nepo haram bapak emangnya. Ini anak muda juga nih. Kita coba dengarkan ya. Asli gue gak nyangka Gibran sekeren itu ketika debat cawapres. Tapi mohon maaf, itu mah debatnya bukan level pemimpin calon wakil presiden. Soal SGIE juga ngapain Mas Gibran
bilang, oh maaf ya, Cak Imin, Gus Imin, pertanyaan mungkin agak sulit. Sulit apanya? Harusnya ketika kita berdebat, saling sama-sama tahu apa yang dibahas. Bukan saling sama-sama menyembunyikan apa yang ingin dibahas. Ketika dia tidak tahu terminologinya atau singkatannya, dibilang nggak ngerti. Nggak kayak gitu model debat level cawapres. Itu kayaknya debat mahasiswa ini deh, mahasiswa awal kayak gitu deh, yang kayak cuman, oh lu nggak tahu, oh ya udah nggak usah dibahas, ngapain ya? Tapi sih gue salut sih sama Gus Imin ya. Gus Imin meskipun dibilang, oh agak sulit ya, tapi Gus Imin nggak membalas gitu. Apa yang sulit orang mas nggak ngasih tahu, nggak berdebat soal itu, tapi soal paradigma pemikiran. Kalau pemimpin itu bagaimana dia mencari atau memutuskan sesuatu yang harusnya diputuskan demi kepentingan rakyat dan negara. Kayak gitu levelnya, paradigmatik kalau kata Rogi Gerung. Dalam banget ya. Cubit tipis, Gibran menjiplak gaya sang ayah. Ya betul, karena dianggap success story itu. Masih sangat prematur berlaga di level nasional. Belum waktunya tapi dipaksakan. Apa maksud dari orang-orang yang memaksakan bayi yang masih prematur ini? Sedangkan orang sekelas Emil Dardak, Ridwan Kamil, Erlangga Hartarto, Yusril Iza Mahendra, semuanya lewat. Padahal mereka orang-orang hebat itu. Tapi di bawah kendali sang paman dan sang ayah, akhirnya bertekuk lutut semuanya. Sayang sekali, ini degradasi demokrasi hari ini. Kenapa ya? Oke, SGI, oke. Nah, di sini juga ada, nanti tadi saya lupa ya apa tayangannya. Ini ada tayangan tahun lalu, tapi saya kira masih relevan dan harus kita waspadai bersama ya. 3, 2, 1, open the door. Di sana kan nggak close, kita yang buka gitu. Ya, terima kasih Mbak Nana sudah ada di narasi. Makasih Kiki, ini Kiki lagi ngambil alih narasi loh. Iya, soalnya memang sejak kita diretas butuh Kiki sih. Wow. Supaya kan nggak disangka-sangka, dia membawa hikmah. Aku sebenarnya gini loh Mbak Nana, aku tuh berapa kali orang coba dong Kiki roasting Najwa Shihab. Aku bukannya nggak berani, bukannya nggak mau ya, tapi aku ngerasa kayaknya Mbak Nana tuh orang yang nggak punya celah. Wah, atau nggak sih siapa juga yang bilang gitu kemarin tuh Mamat waktu itu kan aku datang ke tempat Mamat terus dia bilang, tapi yang ngomong bukan dia, Abdur. Tapi pengen ngerosting karena kayak nggak jelas. Gue bilang, mana ada sih orang yang nggak ada celahnya, kan nggak mungkin tahu Ki. Nggak, aku pikir awalnya Mbak Nana nggak ada celah buat di roasting. Ternyata ada celah buat diretas. 3, 2, 1, open the door. Di sana kan nggak close. Diretas dengan kata-kata diam atau mati. Itu levelnya Najwa Shihab. Setahun lalu persis. Jadi ini peringatan 1 tahun. Cara-cara yang kemudian begitu menjijikan di era demokrasi, di era transparansi yang katanya seperti itu, tapi rupanya serangan demi serangan terhadap orang-orang yang berpikir kritis, bersuara kritis terus dibungkam. Nah, kita kembali lagi ya. Ada lagi, masih ada, ini kita dengarkan. Mundur Wir, cawapres gue bagi-bagi ilmu bukan susu. Mundur Wir, gue suka strawberry bukan belimbing sayur. Mundur Wir, dia minumnya asam sulfat bukan asam folat. Mundur Wir, cawapres gue berani datang debat. Mundur Wir, capres gue punya gagasan. Mundur Wir, cawapres gue bagi-bagi ilmu bukan susu. Mundur Wir, gue suka strawberry bukan belimbing sayur. Mundur Wir, dia minumnya asam sulfat bukan asam folat. Mundur Wir, cawapres gue berani datang debat. Mundur Wir, capres gue punya gagasan. Nah, lihat, anak-anak muda semua ini yang bicara. Jadi kalau dikatakan anak muda yang maju bernama Gibran itu mewakili anak muda, salah besar. Dia mewakili anak presiden, itu yang benar. Jadi rakyat hari ini semakin terbuka matanya ya. Keren sekali nih kontennya.
Beraninya debat pakai hafalan. Kalau memang sudah ngerasa pintar, datang dong ketika debatnya diundang oleh mahasiswa. Ya, jangan karena beralasan, oh saya sibuk. Ya Anda kan harusnya mundur atau cuti lah jadi sebagai wali kota Solo. Ini kan enggak, semuanya pengen diraup. Orang Sunda bilang ngarawu kusiku. Akhirnya nggak dapat semuanya.